Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tra dalam Basyiroh, Bincang Asik Siroh. Bincang Siroh ala emak-emak dengan asik dan santai. Selamat bertemu kembali di episode ketiga kali ini yang saya angkat temanya adalah ada apa dengan mamah-mamah muda? Ada apa ya? Oke, nah karena tema tersebut saya mengundang sahabat-sahabat saya yang mamah-mamah muda ya. Assalamualaikum Mbak Vika, Mbak Uut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah, Nah, terima kasih. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mendalam dengan mamah-mamah muda ini ya tentang cita-cita mereka, harapan-harapan mereka dan juga usaha-usaha mereka ya, bagaimana usaha-usaha mereka. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam ya dari mamah-mamah muda yang hadir pada kali ini, yuk kita dengarkan mamah-mamah muda Indonesia, bagaimana pendapat-pendapat mereka dan bagaimana harapan-harapan mereka terhadap putra-putri mereka ya. Inilah hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim Indonesia Siroh Institute Official. Yuk kita tonton sama-sama. Ada. Iya, kadang seminggu sekali. Ini Nggak mamah muda lambat. bener. Masih Iya, betul. masih semangat untuk belajar. Pernah. Biasanya sebelum mereka tidur suka diceritain tentang sahabat-sahabat Nabi dan kisah-kisah zaman Nabi juga. Ya, semoga anak-anak jadi anak yang soleh, bisa meniru akhlak seperti Rasulullah. Bisa mewujudkan generasi Qurani dan membawa kebaikan untuk keluarganya dan umatnya. Ya, semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Harapannya jadi anak yang soleh-soleha, taat kepada Allah, berbakti sama kedua orang tuanya. Harapannya semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat bagi orang lain dan tentu lebih semangat untuk mempelajari tentang Islam itu sendiri. Masya Allah, itu mamah-mamah muda loh. Ya udah kita bisa lihat anaknya masih kriwil-kriwil, bocil-bocil banget. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang kembar. Masya Allah. Itu Tapi kita banget sih, Mbak Tra. Iya, Mewakili kita. pastinya Mbak Vika dan Mbak Uut banget ya. Secara betul. Mbak Uut dan Mbak Vika kan memang masih mamah muda toh. Makanya saya undang ke sini. Iya. Nah, walaupun mereka masih muda-muda banget ya, tapi putra-putrinya juga udah lumayan banyak ya, pasti mereka repot lah ya. Tapi ya memang begitulah, mereka sepertinya sih menikmati aja ya tadi ya. Kemudian mereka punya cita-cita yang mulia juga ya untuk anak-anaknya ya, sudah punya visi lah, Masya Allah. Mbak Vika sama Mbak Uut gitu juga nggak? Kurang lebihnya sama ya Kak ya. Iya, pastinya lah, itu kan harapan terbesar orang tua ya. Iya. Anak Kalau orang tua yang kayak gitu malah perlu dipertanyakan iya, ya. betul sekali. Udah gitu juga kita lihat bahwa mereka sudah mulai menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap Rasulullah dengan menceritakan menceritakan sirah nabawiyah ya. Tadi kan disampaikan rata-rata sih disampaikan ketika malam hari ya untuk pengantar tidur gitu ya. Sebenarnya sayang tuh ya Sayang kalau banget begitu ya. sebetulnya. Oh gitu ya. Karena kan sirah itu menyeluruh menyeluruh gitu sebetulnya bisa diaplikasikan ya. untuk gitu. seluruhnya. Dia paket komplit yang isinya yang ada kurikulumnya gitu loh. Kurikulum kayak sekolah kali. Kan Ibu Iya. Madrasatul Ula. Oh iya benar, ibu adalah sekolah buat anak-anak kayaknya, benar. Jadi memang jadi ibu-ibu itu kurikulum pendidikan anaknya itu sirah nabawiyah sebaiknya ya. Iya, itu Dari yang- sirah ya sebaiknya ya. Betul. Makanya sirah itu enggak, menurut Mbak Uut dan Mbak Vika itu kalau diberikan hanya sekedar sebagai pengantar kisah tidur. pengantar tidur tuh kayak Kurang banget. optimal lah. kurang ya. Jadi, sayang ya. Di sana dalam sirah itu malah kita bisa dapat ilmu tentang mendidik anak gitu loh. Terus petunjuk kehidupan juga untuk sehari-hari bisa lah dari Relate banget. bangun tidur dari mau bangun tidur sampai bangun tidur. Oh jadi ya sirah itu sayang ya kalau cuman diberikan ke anak-anak sebagai kisah di waktu mau tidur aja ya. ya. Sayang.
kalau kita lihat tadi kan ada yang anaknya 3, mamah muda, anak yang 2, ada yang kembar juga kayaknya ya. Kalau Sepertinya. berapa sih putra-putrinya Mbak Vika sama Mbak Ut ini? Kalau saya baru 4, doakan semoga bisa nambah lagi. Insya Allah, amin. Mbak Vika berapa? Aku udah 4. Udah 4. Kalau yang tadi baru 4, yang Mbak Vika Udah 4. udah 4. Kita udah tahu ya kayaknya nih maunya kemana gitu. Ya mudah-mudahan. Berarti nanti kalau kesusul sama Mbak Uut nggak boleh iri dong ya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi putra putri juga udah cukup banyak ya, 4 ya, dan masih ada juga keinginan untuk nambah, insya Allah lah ya. Amin, amin. Jadi tadi saya lihat motivasi untuk belajar siroh itu yaitu dalam rangka ingin mendidik anak-anak ya. Iya, Artinya betul. mengisi mereka dari bangun tidur hingga Tidur lagi. sebagaimana yang Ses- biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. gitu. Emang udah berapa lama belajar siroh Mbak Vika sama Mbak Uut? Kalau untuk yang serius itu kita baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun. Baru 3 Baru tahun 3 ini. tahun. Itu 3 juga tahun masih tuh baru ya. itu Padahal juga 1 masih tahun kurang. lagi. Padahal 1 tahun lagi 1 loh. masih kita Dapat gelar kita sarjana tuh loh. ngerasa masih kurang orang kalau misalnya makin karena kita sudah belajar makin mengenal siroh tuh malah makin berasa kurang ya Kak ya. Gitu. Jadi memang belajar siroh itu kan nggak ada selesainya, gitu kan? Iya, Kayak belajar. kita mendidik anak aja nggak ada selesainya. Jadi dari siroh itu memang selain untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Rasulullah dan para sahabatnya, juga bisa buat kita makin cinta gitu sama beliau Iya, kan. iya. Gini, dan itu yang mau ditularin juga ke anak-anak. Betul. Bagaimana gitu. mencintai Rasulullah gitu. Juga mungkin di dalamnya ada nilai-nilai ya yang bisa kita anut atau Bisa kita terapkan di kehidupan masing-masing. Iya. Oh, jadi gitu ya. Terus oke deh. Jadi udah 3 tahun nih ceritanya belajar siroh. Baru 3 tahun. Oh iya, salah, maaf. Baru 3 Jadi baru 3 tahun. nih. Baru 3 tahun. Dari baru 3 tahun itu ya. Ada nggak sih kisah yang membuat ya Mbak Vika atau Mbak Uut gitu merasa tersentuh ya, kemudian termotivasi ya, sehingga terbentuklah visi misi Mbak Vika sama Mbak Uut gitu ya terhadap anak-anak gitu ya, harapan terhadap anak-anak gitu. Ada nggak kisah atau tokoh yang sudah dipelajari dalam 3 Banyak ya yang sebenarnya itu ya. baru Kalau 3 tahun tokoh-tokoh itu Banyak banget. Banyak. banget. banyak banget. pastinya ya, karena kan sahabat Rasulullah kan banyak Banyak. banget Dan kan. mereka semua punya kelebihan sendiri-sendiri. Betul. Siapa salah satunya Mbak Vika bisa Kalau menyampaikan nggak? Kalau aku sampai sekarang Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Oke. Anaknya Zaid bin Harisah ya Kak? Benar banget. Apa tuh spesialnya tentang beliau sehingga menjadi inspirasi buat Mbak Vika tuh apa? Aku kan anaknya 4 nih, laki-laki semuanya. Oh, Masya Allah. Iya. Kalau laki-laki itu kan jalannya panjang, Mbak Tetra. Iya dong. Fitrahnya juga sebagai pemimpin gitu Iya ya. betul. Nah, bicara soal pemimpin itu, Usamah bin Zaid itu kan terkenal dengan kepemimpinannya di usia muda. Usia Gitu. berapa tuh? Jadi usia 18 tahun Iya. Rasulullah mempercayakan Usamah bin Zaid memimpin sebuah perang yang besar. Memimpin pasukan maksudnya. Pasukan. Memimpin pasukan yang besar dalam jumlah besar. Masya Allah. Kemudian juga Romawi ya. Oh, waktu ke itu ya. Romawi ya. Kan? betul. Oh iya. Jadi memimpin pasukan Untuk dalam ini jumlah kan, besar. untuk membebaskan Syam ya. Iya. 18 tahun, Mbak. 18 tahun. 18 Kalau tahun, sekarang 16 tahun. itu kan 18 tahun ya, Sekitaran itu SMA kelas 3 lah 3 ya, mau udah lulus siap-siap. lagi. Kalau yang sadar dan bertanggung jawab udah siap-siap mau masuk universitas. Ya, Tapi sudah kalau tahu yang belum jurusannya ya mau masih kemana. main-main. Lagi menikmati Iya. masa muda Masih katanya. menikmati muda. Iya, memimpin Tapi itu sebuah memimpin pasukan ya, pasukan besar. memimpin Bukan tawuran, Mbak. Bukan pasukan bukan tawuran, bukan tawuran. pasukan tawuran. Walaupun 18 tahun ya, bukan Lawan. tawuran. Oke, siap. Jadi yang dimana pasukan yang di belakangnya itu adalah orang-orang besar juga gitu loh, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq gitu, yang kalau secara keilmuan
Iya. ya mereka udah jelas-jelas lah Secara ilmuannya senior Iya juga dong. tinggi banget gitu loh. Secara senior pengalaman ya mereka juga lebih senior dan lebih pengalaman gitu. Tapi kenapa Rasulullah kekeh tetap mau Usamah yang memimpin pasukan itu? Ya Rasulullah mungkin melihat kemampuannya Usamah itu layak untuk jadi pemimpin. Iya. Seperti Rasulullah juga yakin waktu ayahnya yang memimpin itu. Iya, Rasulullah Gitu. itu kan ya manusia super lah ya, super jenius ya, yang mampu melihat, yang membaca kemampuan ya, kemampuan sahabat-sahabatnya gitu. Berarti kan Rasulullah mampu membaca kapasitas atau kapabilitas Usama bin Zaid. Ya. betul. Nah, apa sih kapabilitas beliau itu kok sehingga Rasulullah bisa memilihnya menjadi seorang pemimpin pasukan? Iya. Usama bin Zaid itu memang dari awalnya dididik dari seorang ayah yang juga pemimpin gitu kan. Iya. Kemudian jadi ternyata peran ayah, peran ibu, peran keluarga, lingkungan besar itu memang sangat berpengaruh untuk kepribadian anak, pembentukan dia gitu kan. Sehingga dia tumbuh jadi anak yang kuat, Iya, pemberani, iya. tangguh Percaya gitu, diri yang percaya pasti. diri, Iya. kemudian ada memiliki kesadaran yang tinggi ya atas membela agamanya, Ya, tanggung jawab ya. itu sih mungkin kalau Jadi kalau dari uraian Mbak Vika saya dengar kelihatannya Usama bin Zaid ini kepribadiannya tuh ya bagus banget ya. kuat gitu Kuat, beliau. bisa menjadi pemimpin. Pastinya sebagai komandan pasukan lah ya. Iya. Beliau Dan juga ini, punya dan- keahlian perang yang tinggi dong ya. dan Strateginya beliau berarti juga bagus menang, juga. memenangkan Masya perang Allah. itu gitu loh. Jadi terbebaskan lah ya. Ya. Syams itu ya. Dan kan kalau kita itu 18 tahun gitu ya. 18 benar, tahun. Masya yang Allah, Masya Allah. yang kita kalau ngelihat anak-anak 18 tahun sekarang itu posisinya ada di mana, itu kan luar biasa banget Mbak. Prestasi yang memang bukan cuma untuk Usamah bin Zaidnya aja, tapi ya prestasi juga untuk keluarga Iya, beliau yang iya. mendukung beliau sampai bisa begitu gitu loh. Betul. Iya kan? Ya kalau Banget, anak-anak Kak. mungkin Mbak Vika sama Mbak Uut belum merasakan karena belum ada yang 18 tahun Iya, putra putrinya ya. Nanti ada di suatu titik misalnya mereka udah mau lulus gitu ya. Itu kadang-kadang kamu milih apa? Belum tahu. Itu dulu. Itu sempat galau Iya, dulu mau kemana, iya, lanjut belum kemana. tahu gitu ya. Aduh, Masya Allah, sementara Usama bin Zaid ini sudah memimpin pasukan. Masya Allah, pasti. Ya saya bisa membayangkan lah betapa beliau inspiratif sekali ya buat Mbak Vika ya. Dan terus Mbak Vika ingin apa? Anak-anak sedikit banyak seperti beliau apa gimana? Ya karena anak laki-laki dan untuk generasi umat sekarang ini gitu, harusnya memang mereka tahu ya, mereka harus tahu kalau Muslim itu memang harus kuat gitu loh, kuat fisik, kuat ilmu, kuat iman gitu, Iya. supaya bisa berkontribusi lah buat agamanya. Iya. Ya sesuai dengan kemampuan yang dia punya gitu, sesuai dengan kemampuan yang udah Allah kasih buat dia gitu loh. Kalau zaman sekarang mah kepribadiannya harus kuat Harus, ya, nggak mudah terpengaruh ya. Sudah mengenal jati diri. Iya. Kan dan sekarang masa muda informasi itu di juga medsos itu kan banyak ya. Nanti ikut sana ikut Iya. sini ya. Kalau punya apa Udah kepribadian teguh, kuat seperti Usama Usama bin bin Zaid Zaid. kan udah nggak ada yang bisa galau-galau ini kan, lagi. benar. Enggak, terus Usama tuh seakan mengajarkan buat anak muda sekarang nih untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu loh. Nah, itu poinnya. Jadi apa namanya, bukan diisi cuman yang main-main gitu Iya, kan, kumpul-kumpul gitu. Jadi memang harus mengoptimalkan potensi yang ada Masya gitu. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gitu ya. Ya itulah ya sahabat-sahabat Rasulullah yang masih muda pun ya sudah mampu untuk berpartisipasi untuk memajukan Nggak bisa peradaban dipandang lah ya, sebelah peradaban mata Islam. ternyata Masya anak Allah. muda itu Iya, gitu iya, ya. iya, Masya Allah. Potensinya sangat besar sebetulnya. Iya, iya. Kalau Mbak Uut gimana? Ada nggak
tokoh gitu yang menginspirasi Aku Mbak boleh Uut minum gitu. ya, Mbak Tetra? Mangga. Sekarang kebetulan giliran Mbak Uut. Oh, Jadi iya. Mbak Vika boleh minum. Jadi ada nggak yang menginspirasi gitu? Seperti yang tadi Kak Vika sampaikan, sebetulnya banyak ya Butra yang harus yang bisa kita ambil pelajaran dari Iya, seluruh oke. sahabat Rasulullah gitu. Yang mau saya angkat hari ini yaitu cerita tentang Zaid bin Sabit, kisah tentang Zaid bin Zaid bin Sabit. Sabit. Apa kelebihan Zaid bin Sabit itu kalau misalnya kita pelajari lagi di usia muda, di usia 12 tahun 12 dia- tahun lebih muda lagi dong berarti ya dari tadi Muda sama lagi, dari 18 bin Zaid. tahun ternyata kan 12 tahun beliau sudah mengajukan diri untuk menjadi peserta, mengajukan diri untuk ikut serta dalam suatu perang. Saat itu perang Badar yang sedang terjadi, 12 tahun gitu. Dan itu diantar oleh ibunya. 12 tahun. Aduh, kalau kita Terus refleksikan daftarnya perang, Mbak. Bukan Bukan kontes. bukan sekedar ikut show-show apa gitu ya. itu pedangnya aja sama badannya gedean apa ya? Iya, waktu 12 itu tahun 12 tahun Atau dia kecuali ikut. badannya tinggi besar mungkin. Waktu bongsor gitu. dikisahkan di situ kan diantar oleh ibunya dengan membawa pedang yang pedangnya saja lebih panjang pedangnya dengan tinggi badan itu hampir sama gitu. Sedangkan kalau misalnya kita baca cerita Masya Allah. baca kisah Rasulullah itu Tapi percaya diri ya. percaya diri, masya Allahnya. Kalau kita baca kisah tentang Rasulullah itu kan ketika perang pedang diangkat itu yang ditebas, yang kena bisa kebayangnya bukan pedang mainan tapi pedang memang pedang berat, pedang asli gitu. Tapi yang bikin ada cerita sedihnya di situ. Ketika beliau dengan percaya dirinya mengajukan diri untuk ikut perang, masih ditolak oleh Rasulullah. Karena nggak diizinkan ikut karena Belum cukup usianya umur masih kali. 12 Oh, iya tahun. benar. Kalau kita mah 12 bilangnya tahun bocil, ya. Iya, ya kan? bocil. Kalau tapi yang bikin saya salut tuh ibunya. Iya. Ibunya dengan ikhlas mempersilahkan anaknya umur 12 tahun untuk ikut perang gitu. Padahal saya pribadi anak saya udah yang pertama masuk pesantren aja sedih loh, Bu. Benar. Gitu Soalnya itu taruhannya Beda nyawa, kualitas, ya. beda kualitas Makanya kita gitu. sama beliau-beliau ya. Bang. Mudah-mudahan kita dapat setetes lah ya Amin, keberanian seperti ada. beliau ya. Amin. Terus gimana Mbak? Terus sudah ditolak, kemudian ada dong rasa sedih karena dia sudah dengan bahagianya dengan semangat ingin ikut perang, tapi tapi sama Rasulullah masih ditahan dulu untuk nanti, mungkin karena masih Belum kecil. takdirnya ikut belum perang. belum usianya ikut perang. Setelah perang Badar selesai, ibunya kembali mendorong anaknya untuk diserahkan kepada Rasulullah gitu. Untuk ikut intinya ikut berpartisipasi dalam menegakkan agama Islam Dalam perjuangan perjuangan Rasulullah ya. Rasul. Dan apapun itu perjuangannya. betul. Dalam hal ini apa? dalam hal ini Zaid bin Sabit itu kelebihan Zaid bin Sabit diceritakan ibunya kepada paman beliau, Oke, kemudian oke. paman beliau yang menyampaikan kepada Rasulullah, mengajukan proposal. Saya punya keponakan saya jenius bahasa, saat itu usianya sekitar 12 tahun atau 13 tahun sekitar itu, tapi sudah hafal 17 surat dalam Al-Qur'an yang pada saat itu belum semua surat turun belum, kan iya. karena masih Iya. perang Badar kan. Ya, baru masih perang lama Badar, lagi, 8 tahun lagi sampai Rasulullah wafat sama. Dan surat bukan terakhir cuma ya, ayat sekedar terakhir. hafal, Bu. Zaid bin Sabit itu bisa mengetahui tempat dan alur kisah kenapa sebab dari diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Itu 12 betul-betul tahun, jenius 12 tahun, ya. 13 tahun. Itu beneran jadi kayak pecutan buat kita. Iya, iya. Ayo ada loh anak zaman dulu di zaman Rasulullah bisa. Insya Allah yang sekarang juga mungkin banyak gitu, masih banyak tapi kita belum menemukan. Iya, benar. Kemudian Rasulullah menerima akhirnya atau gimana? Di challenge dulu, ditantang dulu, nggak sekedar langsung diterima. Oh iya ini. Nggak segampang itu ya. Iya, dia. karena kan Masya perjalanan Allah. Islam masih panjang, itu baru Iya, perang iya, iya. Badar gitu kan. Kemudian Rasulullah di challenge karena sudah tahu bahwa Zaid bin Sabit itu Rasulullah kenal Zaid bin Sabit, sudah tahu kelebihan Zaid bin Sabit, potensinya di bidang Iya, bahasa, oke. di bidang menghafal gitu Iya. kan. Jadi Daya sama ingatnya Rasulullah tinggi, ya ya. betul. Sama Rasulullah di challenge untuk menguasai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani saat itu adalah bahasa tulis kaum Yahudi yang dipakai saat itu. Bahasa ya bahasa Iya, iya.
kitab-kitab bahasa mereka lah kitab-kitab ya. Yahudi. Kenapa Rasulullah fokus di bahasa Yahudi dulu? Karena di bahasa Ibrani itu, karena saat itu Rasulullah memang sedang berinteraksi dengan kaum-kaum Yahudi sekitar Madinah. Oke. Gitu. Sebetulnya Rasulullah sudah punya penerjemah, tapi dari kaum Yahudi. Iya. Sedangkan yang saya pahami bahwa saat ini kaum Yahudi itu tidak bisa kita percayai karena memang salah satu Tidak sifat sepenuhnya, Yahudi ya bisa kita percaya. tidak bisa dipercaya. Nah, jadi Akhirnya Rasulullah punya kekhawatiran lah ya bahwa betul. surat-surat Nggak yang sampai gitu ya. beliau lakukan dengan petinggi-petinggi Yahudi itu dikorupsi misalnya atau tidak Sesuai sepenuhnya dengan maksud ada dan- kekhawatiran ya, itu seperti gitu ya. itu. Jadi Jadi mungkin Rasulullah- lebih baik kalau Dari umat Muslim. Islam sendiri gitu. Loh, tapi kok Rasulullah men-challenge anak umur 12 tahun ya, Masya Allah ya. Ya itu makanya Rasulullah tuh mengenal salah satu keistimewaan Rasulullah adalah Rasulullah mengenal setiap sahabatnya baik kecil maupun besar, mengenal potensinya dan bisa bisa berpikir jangka panjangnya Iya. itu memang salah satu kelebihan Rasulullah Disitulah ya, itu. kejeniusan beliau kejeniusan juga ya, Rasulullah. bahwa beliau mampu membaca ya potensi dari potensi. setiap sahabat beliau Sahabatnya, gitu. iya. Dan nggak cuman bahasa. Akhirnya gimana diterima nggak tuh challenge-nya tuh sama Dengan senang hati sepertinya dengan semangat beliau mungkin menghafal mempelajari bahasa Ibrani itu dan dibuktikan dengan hanya dalam waktu 5 pekan. 5 pekan. 5 pekan itu 5 pekan minggu itu ya, kira-kira sekitar 38 sebulanan. hari Iya, ya. sebulan lebih dikit. 3 bulan. Bahasa Ibrani yang saat itu bangsa Quraisy itu bukan tipe orang yang pembelajar. Jadi untuk mengenal bahasa, untuk mungkin dulu ada syair, tapi kan untuk belajar bahasa asing tuh bahasa asing pula. Itu kayaknya challenge berat. kecerdasan literasi bangsa Arab pada saat itu sih tinggi ya, Tinggi, karena kita tahu karena kalau nggak salah syair-syair. syair-syairnya itu Iya, banyak, mereka banyak. memang hobi kan bikin Tapi syair bukan itu. suatu yang Tapi untuk belajar bahasa diutamakan. asing itu tapi Zaid bin Sabit menerima ini malah- tantangan itu dan berhasil dalam waktu 5 minggu. Dan gak cuman satu bahasa itu, kemudian Rasulullah memberikan tantangan lagi untuk menguasai 5 bahasa asing lainnya. Menguasai itu ya. Masya Allah. Dikuasai bukan cuman sekedar saya paham bacanya. bisa aja, Apa aja kan? tuh? Cas-cis-cisnya. 5 bahasa lainnya apa aja tuh? Bahasa yang 2 bahasa utama yang mungkin saat itu wajib dikuasai yaitu bahasa Romawi dan bahasa Parsi atau bahasanya orang-orang Persia. Oh, karena karena mereka dua adidaya pada iya, zaman pada itu zaman ya. Rasulullah. Ibaratnya kalau kita harus bisa bahasa Inggris Iya. semua Ya, lah untuk sekarang Inggris, Cina itu kayaknya harus gitu kan. Oke. Kemudian bahasa Aramik, bahasa masyarakat Arab saat Iya. itu, kemudian bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. bahasa Ethiopia. Ah. Ethiopia, kemudian bahasa Koptik yaitu bahasa negara Orang-orang Mesir, Mesir, orang orang-orang Mesir saat itu. Dan Dan berhasil nggak? Ya. Diterima juga diterima tantangan itu. sampai kemudian Rasulullah mengangkat beliau menjadi sekretarisnya. Sekretaris Rasulullah pada saat itu. Kebayang anak usia belasan tahun sudah diangkat Rasulullah sebagai sekretaris negara. Karena Rasulullah adalah pemimpin negara saat itu. Banyak kelebihan lainnya di antara kenapa Rasulullah bisa mengamanahkan posisi yang begitu tinggi untuk Zaid bin Sabit. Padahal mungkin yang senior juga ada kan ya. Mungkin Iya dong. Tapi ya itu sekali lagi iya, Rasulullah Rasulullah mengenal melihat dan kapasitas kemampuan sahabat-sahabatnya. Berarti bisa walaupun masih muda. bisa itu juga kaderisasi ya dari kecil oke. sudah Iya, dipilih iya, gitu. iya. Kemudian beliau dipilih itu karena teliti kan, karena kalau mengurusi administrasi surat menyurat ya. itu kan kalau misalnya 13 tahun teliti ya. teliti Ya Allah. amanah itu yang utama karena umat Islam perlu orang-orang yang amanah. Benar. Kemudian jenius dalam bahasa, jenius dalam hafalan, dan satu lagi keistimewaan beliau yang bikin saya makin merinding kalau baca kisahnya adalah beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali menyimak hafalan-hafalan para sahabat iya. lainnya. Menyimak tuh mendengarkan. Menerima setoran hafalan Menerima setoran hafalan dari Rasulullah SAW. sahabat Rasul pada saat Sahabat itu. Rasul. Kan pas di akhir hayat Rasulullah itu malaikat Jibril datang 2 kali untuk menerima setoran hafalan Rasulullah. Iya. Kemudian Rasulullah mentransfer lagi kepada Zaid bin Sabit untuk
menerima hafalan sahabat-sahabat yang lain. Itu terjadi di usia belum 20-an kayaknya. Oh tapi oke. Karena kan tapi Badar udah bukan 12 tahun ya, lebih dari sudah, itu ya. Udah lebih dari itu ya. 8 tambah tahun 8 tahun ya, kemudian. kira-kira ya mungkin 20-an, 19 ya, ya. 19 tahun ya. Seperti itu Bu. Jadi Masya Allah dari situ kan kita jadi tahu bahwa Rasulullah tuh udah ada loh di sirah tuh udah ada kurikulum yang bisa kita pakai untuk mendidik anak-anak kita zaman sekarang. Tinggal kitanya mau Jadi belajar atau bagaimana memakai. gitu jadi ya. Mbak Ut, jadi menurut Mbak Uut nih ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah gitu sehingga bisa menjadikan siapa? Zaid bin Sabit bocah kecil gitu ya menjadi demikian briliannya gitu. Mungkin dengan begitu kan itu bisa menjadi motivasi buat kita juga ya, atau cara-cara itu bisa kita adopsi juga dalam mendidik anak-anak. Mungkin bisa dari kisah yang lain Kak. Enggak, kayaknya kalau rata-rata orang yang besar itu memang dilahirkan dari ibu-ibu atau orang tua yang besar juga gitu loh. Iya. Oh, itu. Seperti kita lihat tadi kan ibunya kan demikian mendorong beliau untuk anaknya ikut untuk- perang, iya. kemudian Rata-rata. perang gagal didorong Ayo lagi, lagi ayo buat- biar berperan jadi mungkin ya udah nggak apa-apa jadi pembantunya Rasulullah di bidang apapun. Nah, tapi Iya. begitu beliau diketahui kemampuan berbahasanya tinggi, ya di Dapat. bidang kesekretarisan ini yang Iya, diambil ya. betul sekali. Masya Allah, Masya Allah. Ya bisa dipahami lagi sekali lagi ya betapa Zaid bin Sabit menjadi tokoh yang inspiratif ya buat Mbak Uut ya, Iya, karena betul memang beliau sekali. demikian Banyak penuh keutamaannya ya. kelebihannya ya, Masya Allah. Nah kan terus udah ada contoh-contoh ya sahabat-sahabat kecil Rasulullah ya yang sudah memiliki potensi yang demikian hebatnya gitu, menjadi pembentuk visi dan misi ya, menjadi dasar visi dan misi Mbak Uut dan Mbak Vika sekalian dalam mendidik anak-anak. Iya. Kemudian dari belajar sirah yang 3 tahun ini menemukan yang baru 3 tahun tiga ini, tahun. menemukan juga nggak caranya gitu, gimana sih gitu bisa, karena kan kita nggak hanya mengetahui, kita kan harus kemudian menerapkan kan, tapi menerapkan itu kan juga harus tahu caranya kan. Ditemukan nggak cara-cara atau gimana sih kok bisa membentuk anak-anak yang seperti ini gitu? Itu butuh belajar lagi sebetulnya Bu. Kita kan kalau misalnya baru tahu kisahnya, itu perlu pendalaman lagi. Mungkin dari yang sebetulnya. 3 tahun ini ada yang baru kisah 3 yang tahun ini sudah bisa yang ini bisa kita lihat. Iya, kalau menurutku anak-anak itu memang harus paham dulu. Mbak agak majuan kurang Iya. keras kali, Iya, takutnya iya, nanti iya, nggak maaf, kerekam, nanti pemirsa nggak dengar. Iya, maaf. Iya, menurut saya anak-anak itu memang harus paham dulu dasar agamanya gitu loh. Dengan harapan mereka nanti mau jadi apa gitu, mereka mau ditempatkan di mana, mereka mendapat hambatan apa, udah besarnya ya mereka akan bisa ajak. survive gitu loh. Karena dasarnya sudah ada. Karena udah dasarnya udah Oke, ada gitu. oke. Jadi nomor 1 itulah ya. Nah, yang ada satu kisah yang aku touchy banget sih, Menyentuh lah. menyentuh, kena banget di hati aku. Yang aku udah coba berulang-ulang juga sama anak-anak, ya walaupun Udah diterapkan kepada anak-anak. Paling enggak aku berusaha lah Sudah ya. berusaha. Mengikuti Rasulullah gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu kisah di mana Rasulullah saat itu bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sepupunya Rasulullah ya Kak ya. sepupunya Rasulullah. Beliau bersama Rasulullah naik onta, kendaraan. Sedang dalam perjalanan dalam ya. perjalanan sedang naik berjalan. onta. Mm-mm. Kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah memberikan nasihat yang sampai banget gitu ke hati aku gitu ya. Dengan narasinya begini, nak, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah.
kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila seluruh umat manusia di atas muka bumi ini bersepakat, berkumpul untuk memberimu kebaikan, manfaat, itu tidak akan pernah bisa mereka lakukan kecuali memang Allah sudah mentakdirkan itu menjadi milik kamu. Dan sekalipun seluruh penduduk bumi ini bersekongkol untuk mencelakaimu, itu juga tidak akan bisa mereka lakukan kalau Allah tidak mentakdirkan itu menimpamu gitu loh. Masya Allah. Itu tuh kalimat yang dalam banget, yang untuk untuk dinasehatkan kepada anak usia 8 tahun 9 tahun. Ketika itu 8 tahun beliau ya. Itu kan Bahasanya kesannya kayak terlalu tinggi gitu pemilihan gitu katanya loh. ya, Kak, ya. Kayaknya masih di awang-awang gitu kalau kita mah ya. Belum nangkep Tapi- gitu untuk anak-anak Tapi sekarang Rasulullah gitu. sampaikan juga ke beliau ya. Iya, dan Ibnu Abbas juga nggak yang apa sih maksudnya gitu kan. Rasulullah nih maksudnya Allah tuh dijaga dengan apa gitu. Nggak begitu, mereka Ya, langsung Sudah tertanam. udah Masya ngerti gitu. Allah. Maksudnya ya jaga syariat Allah gitu loh. Terus minta kepada Allah. Kalau ingin sesuatu mintalah kepada Allah. Itu kan berarti juga menanamkan nilai kalau menginginkan sesuatu ya minta sama zat yang memang maha pemberi sesuatu itu gitu loh. Berarti di situ kan memang usia 8 tahun sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat kecil Rasulullah usia 8 tahun itu sudah memahami sesuatu yang Dasar itu abstrak Mbak. gitu kan. Tauhid sih Mbak. Tauhid sih itu memang. Oh ya memang dari pembicaraan mengisi perjalanan gitu ya. Pembicaraan yang keluar pun sebuah nilai-nilai yang penuh ya Hikmah. tauhidi lah ya, maksudnya tentang tauhid gitu, Masya Allah ya. Padahal bicara pada anak yang usianya 8 tahun. 8 sampai 9 tahun. Jadi memang Rasulullah tuh menanamkan bahwa kalau anak-anak di usia dini sudah ditanamkan nilai-nilai tauhid gitu ya. Iya, iya. Jadi mereka memang bukan jadi orang-orang yang gampang galau Iya, gitu loh. iya. Ikut-ikutan orang lain. Iya, gitu ya, gitu, berarti yang kan ya kalau apa ya, kayak- yang bingung gitu. Itu kan memang kalimat-kalimat yang menenangkan banget gitu loh. Kita nggak Iya, kita nggak sekali ngerasa mesti khawatir berlebihan terhadap apapun gitu kan. Dan itu kelihatannya sangat penting ditanamkan buat anak-anak sekarang ya. Iya. Karena ya itu sekali lagi anak-anak sekarang itu kan informasinya dari mana-mana. Media Betul. sosial itu udah menjadi kayak sumber kehidupan gitu kan. Dikit-dikit tanya Mbak komen Google. netizen itu penting banget. Dikit-dikit ngecek status gitu, kan. gitu ya, galau-galau gitu Nah, sekarang. dengan pemahaman atau ditanamkannya tauhid yang demikian kuat kan udah nggak ada galau-galau lagi ya mereka ya, nggak ada. Apalagi yang mau khawatirkan gitu. Iya, Jadi memang Rasulullah tuh memberi keyakinan kalau apapun yang terjadi atas kita gitu, mau senang, mau sedih gitu, memang semua udah Allah takdirkan. Jadi Dan satu lagi yang harus ditekankan, takdir Allah akan selalu baik. iya. Nah, itu. Gitu. Takdir Allah. Jadi, Takdir Allah Mbak- selalu baik. Mbak Vika udah seperti itu tuh, apa bicara sama anak-anak, ngobrol sama anak-anak tuh seperti Rasulullah iya. ngobrol sama sahabat kecil pada zaman itu. Narasinya ada yang Narasinya dirubah-rubah nggak, Kak? enggak lah, Kalau kayak enggak, gitu? itu udah luar Persis. biasa. Makanya udah hafal Udah di luar biasa. kepala ya. Masya Allah. Iya. Jadi ada cerita nih, anakku kehilangan kucingnya mati. Oh, oke. Kucing kesayangan kita mati gitu. Oke. Terus kan mereka sedih kan pasti. Kenapa sih? Pokoknya yang anak dua yang paling kecil ini, kenapa ya? Mencari Kenapa ya? penyebab Gitu. lah ya, apa kurang makan, apa kena penyakit gitu. Iya. Mm-mm. Jadi aku kan dengar gitu. Terus pokoknya ada yang nyaut. Ya udah takdir lah katanya. Masya Allah. Terus aku langsung Nyes nyamber. gitu hatinya Aku langsung tuh. nyamber. Takdir Allah selalu langsung dia nyambung.
baik, tapi sambil sedih gitu. Tapi masih sambil Masya Allah, sedih-sedih Sambil gitu. sedih Tapi gitu. Congratulations ya berarti Alhamdulillah, ya berarti udah masuk ya tercapai. anak-anak itu ya karena Masya mungkin Mbak Allah. Vita udah sering menyampaikan Iya. ya. Masya Dan Allah, aku Masya tuh memang sebenarnya juga susah Mbak, susah gitu aku mau Allah. hati saya tuh ngomong gitu. nyes deh dengarnya bahagia gitu. Kalau untuk ngomong, untuk itu kan kadang susah gitu ya. Jadi kadang tuh aku tulis aja di buku atau di kertas gitu. Jadi nanti biar bisa dibaca Pokoknya sewaktu-waktu. tersampaikan lah ya dengan media apapun apakah melalui lisan Masya ataupun Allah, tulisan. Masya Allah. Hebat. Ininya apa ceritanya sungguh ini ya merasuk di hati kita ya tentang bagaimana Rasulullah ngobrol pakai tanda kutip ya dengan sahabat-sahabat kecilnya yang itu menjadi contoh buat Mbak Vika dalam ngobrol juga dengan putra-putri beliau ya. Kalau Mbak Uut gimana? Ternyata dari kisahnya Kak Vika tadi tuh jadi sebetulnya banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari kisah hidup Rasulullah ya Bu Butra ya. Mungkin salah satu yang bisa yang sekarang saya coba terapkan yaitu ilmu komunikasi Rasulullah. Seperti tadi Rasulullah kenal siapa itu Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah memberikan narasi-narasi yang memang Cocok gitu cocok ya, untuk Abdullah bin Abbas dan Rasulullah tahu kan kadang kita kalau misalnya lagi ngobrol tuh nggak boleh pas lagi capek, pas lagi ini, dan itu Rasulullah terapkan walaupun pada anak-anak gitu loh. Bentar, saya pengen klarifikasi. Abdullah bin Abbas ini yang kemudian didoakan oleh Rasulullah Ya, agar betul. dia mendapatkan ilmu itu ya. Iya. Makanya ilmu atau obrolan yang disampaikan Rasulullah itu memang ilmu mendalam banget gitu. Jadi Rasulullah ya sesuai dengan kapasitasnya Abdullah bin Dan Abbas. Abdullah bin Abbas oke, memang oke, benar-benar jadi Ulama besar. ulama dan ahli tafsir Betul, ya. Iya, betul, Masya betul, Allah. betul. Gimana Iya, dari ilmu komunikasi Rasulullah itu bisa kita terapkan banget dari kapan waktunya, terus kepada siapa kita berbicara, terus pemilihan diksi pemilihan diksi gitu. Kan kadang kalau sekarang yang yang sudah bisa saya terapkan sedikit-sedikit yaitu sambil jalan bikin anak enjoy dulu gitu kita baru kita Suasana masukin ya. suasana itu ya. sama. Kan kadang kalau lagi jalan gitu kan di kendaraan itu anak-anak juga lagi santai gitu kali ya. nyantai bisa dengerin gitu. Dan ada lagi kisahnya yang lain Butra. Saat itu ada yang mungkin sudah terkenal mungkin ya kisah tentang Rasulullah, Abu Umair dan Nughair. Iya oke. Sudah pernah dengar belum? Ya adalah ilmu sedikit Iya. tentang itu gimana. Nah, saat itu Abu Umair nih saya kenalkan dulu. Abu Umair itu adalah adik dari Anas bin Malik. Oke. Jadi bukan saudara, tapi memang Anas bin Malik itu hidup di sekeliling Rasulullah gitu. Jadi adiknya juga dekat sama Rasulullah. Di situ Rasulullah memberikan panggilan kesayangan untuk Abu Umair. Mungkin namanya bukan Abu Umair gitu, tapi Rasulullah memberikan panggilan sayang untuk Abu Umair gitu. Suatu hari ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah mendapati Abu Umair sedang bersedih. Gitu. Kemudian Usia berapa sih Abu Umair ketika itu? masih kecil mungkin ya, sekitar balita. 4 tahun? Iya, mungkin sekitar itu. Masih balita berarti kan di bawah 5 tahun ya. Kemudian Rasulullah melihat dia sedang bersedih gitu. Saking rasa empati Rasulullah itu kan memang sangat besar gitu. Nggak cuman kepada yang besar tapi kepada yang kecil gitu. Kemudian Rasulullah datang menyapa. Yang sapaan Rasulullah itu juga penempatan pemilihan katanya yang menenangkan. Teksnya seperti ini. Ada wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair gitu. Tapi Nughair itu kayak nama puitis burung gitu loh ya. Nughair itu nama burungnya Abu Umair gitu. Jadi Nughair itu nama burung nama malah. burung, iya, Sampai nama- Rasulullah tuh tahu ya nama burungnya. padahal saking anak dekat kecil yang mungkin. bukan keluarganya artinya kan tidak tinggal bersama beliau ya. Iya. Artinya tinggal di tempat lain kok sampai tahu nama Nama binatang kesayangan kan piaraannya buat gitu. orang yang cuek mah enggak lah ya gitu. Tapi Rasulullah tuh kenal sampai ke nama binatang kesayangannya. Itu saya kalau misalnya kan jadi seneng ya kita ya. saya jadi Abu Umair tuh ya Allah, Rasulullah aja tahu loh aku lagi sedih gara-gara aku disapa loh gara-gara burung aku meninggal. Mungkin kalau misalnya tadi cerita dari Kak Vika yang
kucing peliharaannya mati, kalau misalnya anak saya mainannya rusak gitu, misalnya mainan doang begitu aja rusak gitu, ya, mainan kita rusak paling aja cuek sedih aja gitu gitu ya, ya. besok beli lagi gitu. Tapi kalau Rasulullah tuh Rasulullah sampai- langsung disentuh dulu hatinya, Iya, iya. ditarik dulu perhatiannya gitu, didengar, mungkin kalau bahasa sekarang dinamai dulu sedih perasaannya gitu kan, dengan ada apa gitu, ditanya, oh aku sedih burung kesayanganku meninggal, mungkin seperti itu. Masya Allah. Itu ilmu komunikasi yang memang Dan sekali banyak lagi, gitu. Dan sekali lagi pemilihan diksi Rasulullah ya antara tadi Abdullah bin Abbas dengan Abu Umair kan beda. Karena beliau walaupun mungkin oke lah dari segi umur berbeda, tapi dari segi kemampuan gitu ya, walaupun 8 tahun udah tahu nih Rasulullah bahwa beliau a deep thinker gitu. Ya deep thinker, seorang pemikir yang dalam gitu, dan sehingga mencintai ilmu. pembicaraan atau nilai-nilai yang disampaikan juga deep disesuaikan juga, ya. dalam juga gitu kan. Masya Sementara Allah. kalau sama Abu Umair kan beliau kasih puisi betul. gitu ya, yang Karena kan dalam lagi keadaan fun sedih gitu ya. kan, karena lagi sedih gitu. Juga bisa kita lihat betapa Rasulullah itu kalau orang Jawa tuh bilang nguwongke ya, nguwongke, memanusiakan manusia. even anak-anak kecil Betul. gitu. Iya. Coba kalau kita mah Kenapa adek gitu, burungnya mati ya. kadang-kadang gitu ya. anaknya kakak gitu, ponakan masih kecil-kecil ya, kadang-kadang lewat aja kita cuekin, kita ngobrol sama ibunya misalnya gitu ya. Masya Memang peka Allah, banget itulah. sih Rasulullah ya. Ya di situ Peka ya banget. nilai-nilai Tauladan yang bisa banget. kita tangkap ya dari belajar sirah tadi itu ya. Beruntunglah Mbak bisa Iya, memang. belajar sirah walaupun baru 3 tahun. Iya, Ya, Masya Allah. dan masih punya anak kecil saat kita belajar sirah itu Betul, memang betul. Bisa langsung relate. iya dipraktekkan gitu loh. Memang kita harus Iya. bersyukur juga di situ Banget. gitu loh. Masya Masih bisa Allah. membentuk anak sesuai yang kita pelajari Yang kita- gitu maksudnya. Masya Allah, Terlambat demikianlah nggak ya terlalu jauh. Iya. pendengar dan pemirsa obrolan kita dengan ibu-ibu hebat, mamah-mamah muda pencinta sirah, mamah-mamah muda yang masih sibuk mengurus bocil-bocilnya yang tentunya tidak akan selamanya jadi bocil ya. Iya, Dari sekarang betul. beliau-beliau sudah mulai menanamkan kedewasaan ya, nilai-nilai yang tadi udah disampaikan. Terima kasih banyak, sangat Sama-sama. inspiratif, sangat Sama-sama, menyentuh Mbak. hati, sangat membuka pikiran, khususnya saya. Masya Ya, Allah. khususnya saya. Semoga bisa. Mudah-mudahan terus bisa belajar sirah ya. Amin. 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 Mudah-mudahan dikasih umur panjang ya. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan kepada anak-anak. Amin, amin. Sehingga Amin. yaitu kita bisa membentuk generasi pemimpin Ya, Ya, betul. dan Betul. bukan generasi Pengekor. Yes. Betul Itu sekali. intinya. Ya, karena contoh-contoh yang disampaikan oleh mamah-mamah muda di hadapan saya ini memang tadi ceritanya tentang pemuda-pemuda dan anak-anak kecil yang memiliki nilai-nilai dan kepribadian yang sangat pantas menjadi seorang pemimpin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, demikian ya mama-mama sekalian dan juga mamah-mamah muda seluruh Indonesia. Obrolan-obrolan kita pada hari ini semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Subscribe sekarang juga, ayo klik. Dan jangan lupa like dan komen dan sebarkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman mama-mama dan mamah-mamah muda sekalian supaya channel kita ini banyak memberikan manfaat bagi banyak mama-mama dan mamah-mamah muda yang lain ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Mbak Uut, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Vika. Terima kasih bisa diberi kesempatan. Salam buat anak-anak ya. Insya Allah. Masya Allah, kapan-kapan pengen ketemu sama mereka. Boleh, boleh. Ya demikianlah sahabat-sahabat, mama-mama dan mama-mama muda sekalian. Sampai ketemu lagi di episode keempat. Jangan lewatkan. Makanya diklik dong itu loncengnya ya, supaya setiap kali kita akan upload pasti masuk sebagai notifikasi. Jangan lewatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.